Pada video kali ini, saya akan bercerita mengenai bagaimana Power Automate memandu karyawan PT Logos Teknologi Utama menjalankan proses bisnis pemrosesan order dari customer hingga melakukan delivery dan kemudian melakukan invoicing ke customer. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Case-nya seperti ini. Ketika customer melakukan order ke Logos, ya, sales akan membentuk sebuah sales order yang selanjutnya akan dilakukan approval sales order itu oleh sales manager, ya. Nah, ketika approval ini sudah selesai, akan dilakukan pemrosesan order dan kemudian nantinya akan ada pemesanan kepada supplier, ya, dan selanjutnya akan dilakukan proses delivery barang itu kepada customer dan kemudian akan dilakukan proses invoicing. Ya, saya rasa proses ini merupakan proses standar yang terjadi di banyak perusahaan, ya. Dan pada case di PT Logos Teknologi Utama, kami memproses misalnya sekitar 10 sampai 20 order per hari. Nah, untuk menjalankan proses ini dari sales order sampai dengan invoicing, itu dibutuhkan waktu tipikalnya sekitar 2 sampai 4 hari, ya. Tapi pada base case-nya, misalkan kita butuh sesuatu yang sangat prioritas, itu bisa kita percepat menjadi beberapa jam saja, ya. Tentunya kalau kita memprioritaskan salah satu, itu akan menggeser yang lainnya sehingga akan kadang ada yang sedikit tergeser lah secara prioritas, ya. Nah, pada periode sebelumnya itu kita melakukannya menggunakan email saja. Jadi misalkan kirim sales order via email, kemudian request processing via email, kemudian request ke yang PIC untuk invoicing via email gitu, ya. Kompleksitasnya seperti ini. Untuk satu produk dengan produk lainnya, itu cara pemrosesannya bisa berbeda. Oke. Nah, untuk satu produk itu sendiri, kita mau mengorder ke satu supplier dan supplier lainnya, itu juga bisa berbeda mekanismenya. Apalagi misalkan ternyata kita biasa order produk ini ke satu supplier dan ternyata dia nggak bisa, kita mesti pindah ke supplier yang lain, ya. Nah, itu akan menambah kompleksitas dari pemrosesannya, ya. Dan juga yang sering terjadi, misalkan prosesnya sudah sampai ke order supplier, ternyata datanya yang diberikan belum lengkap, jadi mesti balik lagi dan menambah kompleksitas dari pemrosesannya dan tentunya berimpact kepada waktu yang dibutuhkan untuk memproses ini. Nah, sebelumnya kita melakukan itu via email dan yang mana itu rentang sekali untuk terjadi kekurangan data, ya data yang nggak lengkap, kemudian juga kita perlu mencari email dari tumpukan-tumpukan email, ya. Nah, kemudian saya diminta untuk melakukan digital transformation terhadap PT Logos Teknologi Utama. Yang kami lakukan adalah kita melakukan optimize the process, ya, dengan menggunakan Power Automate. Bagaimana bentuknya? Yuk kita lihat. Proses dimulai di saat seorang salesperson menerima purchase order dari customer. Selanjutnya, sales ini membuat sebuah file purchase request yang berisi mengenai barang-barang yang dipesan oleh customer melalui purchase order tadi. File purchase request ini selanjutnya kita submit ke sistem menggunakan Microsoft Teams, ya, dan sudah ada formnya di sini. Misalnya kita entry nama customernya. Oke. Kemudian alamatnya. Oke. Nah, purchase request yang tadi kita buat di attach di dalam form ini. Oke, kita attach. Nah, kita juga misalkan deskripsikan apa aja produknya, misalkan 100 unit M365. Oke. Nah, form ini juga memiliki capability untuk memberikan pertanyaan selanjutnya berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya dari si sales ini, ya. Misalnya saya pilih GSP subscription, akan muncul pertanyaan selanjutnya mengenai model subscription. Tapi kalau saya pilih yang lainnya adalah hardware, ya. Nah, pertanyaan juga beda lagi, gitu, ya. Nah, misalkan kalau pada kali ini kita akan pilih GSP subscription, kemudian kita pilih model subscription-nya adalah tahunan, kemudian initiation-nya create new tenant. Nah, selanjutnya kita entry order date. Itu tanggalnya misalkan adalah hari ini.
Kemudian selanjutnya kita pilih distributornya siapa. Nah, dari sini kita akan melakukan attach juga PO dari customer ya, supaya kita bisa ada semacam kayak verifikasi data yang ingin di delivery ya, yang nanti akan dilakukan oleh tim delivery. Oke, misalkan kita masukkan kontak customer sini. Nah, kemudian kita masukkan juga kontak email dari customer. Nah, misalkan juga di sini sales juga bisa mendefine bahwa proses ini akan menunggu pembayaran customer dulu atau bisa langsung aja setelah dilakukan approval dari sales manager. Misalkan di sini perlu confirm dulu bahwa customer ini sudah bayar baru diproses gitu ya. Nah, dia pilih ya dan kemudian kita klik submit. Dari sini Power Automate akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses approval oleh sales manager. Selain itu, si sales ini juga akan menerima konfirmasi mengenai data apa saja yang dia submit via email. Ini dia datanya. Sekarang, mari kita ke sales manager. Sales manager akan menerima notifikasi ada request untuk approval purchase request. Ya. Data-data yang tadi disubmit oleh salesperson akan muncul di sini dan menjadi bahan review dari sales manager. Oke. Dan selanjutnya sales manager juga bisa melakukan proses approval atau rejection dari Microsoft Teams ini. Ya. Selain melakukan approval di Teams ini, sales manager juga bisa melakukan approval lewat email. Ya. Data yang sama yang tadi disubmit oleh salesperson masuk di sini. Ya. Dan juga bisa kita lakukan approval melalui email. Oke, tinggal kita klik submit sini. Nah, tapi kita nggak akan submit di sini, kita submitnya lewat Microsoft Teams saja ya. Misalkan kita klik submit. Nah, di sini proses approval selesai dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pada proses submission awal tadi, sales ini kan mengisi mengenai ya untuk tunggu dulu pembayaran sebelum proses dilanjutkan. Oke. Nah, sistem mengirimkan notifikasi kepada sales bahwa sistem ini depending pembayaran customer. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat view-nya dari sales. Sales akan menerima konfirmasi bahwa order sudah di-approve tapi pending pembayaran customer. Nah, selanjutnya adalah proses kita tunggu customer ini melakukan pembayaran. Misalnya customer sudah telepon ke customer, ini pembayaran sudah masuk. Oke. Nah, salesperson ini bisa melakukan konfirmasi ke sistem bahwa pembayaran sudah masuk dan bisa dilakukan proses selanjutnya dengan cara dia klik di sini, confirm payment complete. Nah, sehingga proses selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke. Sekarang, mari kita ke tim teknologi yang memiliki tugas melakukan delivery. Tim teknologi akan menerima adaptive card yang berisi mengenai tenant creation order. Nah, tenant creation order ini adalah perintah untuk delivery pembuatan sebuah tenant. Oke. Dan nantinya kalau misalkan sudah selesai, isikan di sini admin login dan password dari tenant yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya tim teknologi dilakukan proses pembuatan tenant. Ketika tim teknologi sudah selesai melakukan proses pembuatan tenant, tim teknologi melakukan konfirmasi tugasnya sudah selesai dengan cara dia isikan di adaptive card ini. Admin dari tenant yang tadi dia buat apa? Misalkan Sagi PT Angin reboot.onmicrosoft.com. Passwordnya oke. Proses pembuatan tenant selesai. Proses selanjutnya ada proses load license pada tenant tersebut. Oke. Nah, kebetulan yang melakukan proses ini juga tim teknologi. Selanjutnya, tim teknologi akan menerima sebuah adaptive card lagi, yaitu berupa new license load order. Ya. Nah, di saat yang sama juga paralel akan menerima email nih, berisi mengenai data-data yang tadi disubmit oleh sales ya. Setelah tim teknologi selesai melakukan load license terhadap tenant yang tadi mereka buat, nah mereka bisa mengkonfirmasi pekerjaan ini sudah selesai dengan cara
klik di sini, complete. Nah, proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu invoicing yang dilakukan oleh tim admin. Selanjutnya, mari kita ke tim admin yang bertugas melakukan invoicing ke customer berdasarkan order atau delivery yang tadi sudah kita lakukan. Admin person ini akan menerima invoice creation order, ya, yaitu perintah pembuatan invoice berdasarkan order dari customer, ya, yang mana detailnya juga diparalelkan kita kirim lewat email. Oke. Selanjutnya, ketika admin person ini sudah selesai melakukan proses invoicing ke customer, admin ini bisa mengkonfirmasi bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan cara masuk lagi ke Microsoft Teams, ya, dan juga dia klik complete pada invoice creation order ini. Nah, selanjutnya proses sebenarnya semua sudah selesai. Oke, itu tadi study case order processing di PT Logos Teknologi Utama menggunakan Microsoft 365, disupport workflow-nya menggunakan Power Automate, ya. Yang mana kalau kita recap, proses dimulai dari sales melakukan submission di Microsoft Teams, kemudian sales manager melakukan approval melalui Microsoft Teams, ya. Kemudian sales juga bisa melakukan konfirmasi bahwa customer sudah melakukan pembayaran di Microsoft Teams. Dilanjutkan lagi tim delivery menerima order pembuatan tenan melalui Microsoft Teams dan mereka bisa melakukan konfirmasi keduanya, order pembuatan tenan dan delivery ini melalui Microsoft Teams. Dan selanjutnya dari tim admin menerima perintah pembuatan invoice melalui Microsoft Teams, yang selanjutnya tim admin bisa melakukan konfirmasi pekerjaan pembuatan invoice ini sudah selesai menggunakan Microsoft Teams. Jadi itu mengenai bagaimana proses bisnis bisa dibantu menggunakan Power Automate. Thank you.